Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang budiman, di mana saja Anda menonton video ini, saya ucapkan kita jumpa lagi dalam video yang saya tayangkan ini. Dan pada perjumpaan kali ini saya masih tetap akan mengangkat masalah sodako, karena begitu pentingnya masalah sodako ini. Dan sodako itu, saudara-saudaraku, bukanlah sesuatu barang yang main-main ya. Sehingga terus terang aja dalam sodako ini, kalau kita bermain-main atau kita hanya sembrono saja memberikan sodako, tentu saja nilainya akan sangat tidak bagus dan mungkin juga tidak ada nilainya. Nah, dalam sodako ini, saudaraku, yang sudah sering saya katakan, harus pertama kali dilandasi dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas, dengan kerelaan ya, dengan sepenuh hati ya, kita memberikan sesuatu itu kepada pihak lain yang memerlukan. Dan barang-barang yang kita berikan atau apapun ya, materi yang kita berikan itu adalah harus sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun yang kita berikan. Saudaraku, di dalam bersodako dianjurkan di dalam Islam bahwa sodako itu harus diberikan dengan barang yang terbaik, dengan baik-baik ya saudaraku ya. Jadi jangan sembarangan aja bersodako itu ya, seenaknya saja ya, asal ngasih gitu, tidak seperti itu. Umpamanya kalau kita memberi pakaian bekas, bisa saja pakaian bekas layak, tapi yang layak pakai, tidak yang sobek-sobek, tidak yang kotor, tidak yang penuh dengan noda, tidak. Tapi yang layak pakai, saudaraku ya, yang masih bisa dipakai, yang baik. Kemudian ya, pakaian itu kita cuci dulu, terlebih dulu ya, kemudian ditriska ya. Nah, kalau perlu dikasih semprotan minyak wangi supaya yang diberikannya juga merasa bahagia, gembira ya. Tidak memberikan pakaian yang kotor, bau, apalagi sobek-sobek, yaitu nilainya mungkin tidak ada nilainya sama sekali ya. Walaupun mungkin karena orang itu butuh, dipakai juga sama orang itu ya, yang pakaian-pakaian yang butuh itu. Tetapi yang sebaiknya adalah memberikan pakaian yang bagus. Bahkan di dalam Islam itu diajarkan berilah sesuatu yang kita sukai gitu ya. Mungkin pakaian itu pakaian yang baru gitu ya. Silakan aja diberikan, itu nilainya akan lebih tinggi ya saudaraku ya. Nah, jangan memberikan sesuatu barang yang kemanfaatannya kurang atau tidak berguna sama sekali ya, atau seperti merendahkan atau melecehkan ya yang diberi. Kalaupun memberi makanan, saudaraku ya, bisa saja kita bersodako memberi makan. Umpamanya ada orang minta-minta, kebetulan dia bilang lapar, haus ya, kita kasih makanan yang pantas. Tentu saja kalau nasi, pemain nasi yang kita makan bukan nasi bekas ya. Air minum, nasi yang pantas dengan lauk juga yang kita makan juga yang pantas. Umpamanya 1 piring, umpamanya ya, kita kasih dengan memakai tempat yang baik, bersih dan pantas. Ya, begitupun air minumnya juga ya, diberikan dalam 1 gelas yang sepantasnya ya. Kemudian dipersilahkan dia suruh makan ya. Bisa saja di beranda rumah kita, di depan rumah kita ya, suruh duduk, suruh makan. Atau dia mau dibekal ya, kita kasih bungkusan daun atau apa ya. Sekarang tuh banyak kertas bungkus, dikasih bungkusan yang pantas, saudaraku, jangan yang kotor ya. Nah, begitu. Jangan sekali-kali memberikan makanan sisa yang hampir busuk, bahkan mungkin sudah busuk ya. Nah, dipikir daripada dibuang begitu saja, udah kita kasih aja, orang minta itu. Aduh, masya Allah, saudaraku, jangan lakukan itu. Itu sangat tidak baik, sangat tidak bagus, dan tidak ada nilainya ya, baik bagi yang memberi maupun yang diberi ya. Bahkan mungkin dengan memberi makanan ya, atau makanan-makanan yang busuk akan menjadikan penyakit bagi dia, sehingga kita tuh jadi dosa, bukannya sodako ya. Jadi ujungnya jadi dosa, itu bahaya sekali, saudaraku. Jangan lakukan itu ya. Atau kalau kita memberi uang, saudaraku, umpamanya kita di perjalanan ya, kita akan
pergi menuju suatu tempat, satu kota, atau di mana saja di satu daerah, itu kalau ada mobil berhenti itu kan di lampu merah umpamanya ya, banyak itu pengemis-pengemis yang minta. Anda kalau memberi silakan memberi, tetapi juga harus dengan kewajaran ya. Kewajaran. Kalau perlu kita memberi pengemis itu cukup untuk membeli uh, satu bungkus nasi padang umpamanya ya, atau dua bungkus nasi padang karena barang mungkin di situ berdua ya. Atau kalau perlu kita semua kasih ya, dengan nilai bisa membeli nasi ya satu porsi. Nah, begitupun bisa membeli minuman yang baik-baik ya seperti umpamanya air mineral atau apa saja pokoknya yang bisa untuk membeli itu. Jangan Anda memberikan uang hanya Rp500 jadi main lempar aja gitu kan. Ya mungkin orang itu akan terima juga karena dia membutuhkan Rp500, tapi itu nilainya juga kurang pantas, tidak baik ya. Main lempar begitu aja mending besar cuma Rp500. Nah, kalaupun pemainnya Anda nggak mempunyai uang atau mau mengasihnya ya, tidak mencukupi untuk porsi, nggak jadi masalah. Umpamanya nasi padang itu harganya 10.000 atau 15.000, Anda hanya memberikan 5.000, nggak jadi masalah, asal ikhlas, rela, dan memberikannya dengan sikap yang baik, dengan sopan dan santun. Hargailah orang itu, orang yang diberi itu. Yang minta-minta itu adalah juga manusia seperti kita. Jadi juga perlu makan, perlu minum, dia juga perlu penghargaan, ya. Dia juga sama dengan kita, merasakan panas kepanasan, dingin kedinginan. Ya. Tidak makan kelaparan, tidak minum kehausan, sama dengan kita, saudara-saudara. Yang membedakannya mungkin ya strata kita aja ya. Membedakan pokoknya Anda punya kekayaan, punya mobil mewah dan dia tidak punya. Membedakan cuma itu. Tapi manusianya adalah sama. Sama-sama makhluk Allah. Sama-sama diciptakan oleh Allah. Sama-sama mempunyai perasaan dengan kita. Nah, saudaraku, untuk itu hargailah mereka ya. Kalau kita memberi, hargai. Kasih pemanya kita. Kalau mau turun silakan turun. Kalau nggak dipanggil ibu atau pak, ini kita ya kasih 5.000, 10.000 nggak ada masalah. Yang penting dengan sopan. Tetapi andai kata mobil yang kita naikin itu sudah keburu jalan, pokoknya di bus ya. Nah, bisa saja dilempar, tapi dengan kata-kata mohon maaf ya, ini mohon maaf. Tapi kasih yang pantas. Begitu saudara-saudaraku ya. Jadi di sini Allah juga memberikan apa kepada kita itu supaya memberi itu sesuatu yang baik. Ada firman Allah dalam Al-Quran supaya kita memberi sesuatu yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Nah, untuk itu mari coba kita perhatikan surat berikut ini akan kami tayangkan ya. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran agar kita memberikan sesuatu kepada pihak lain itu ada sesuatu yang pantas, yang baik-baik saudaraku ya. Mari silahkan, selamat menonton. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, itu saudaraku ya. Jadi firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 jelas ya bahwa Allah di situ berfirman ya kepada orang beriman untuk menginfakkan hartanya yang baik-baik ya di jalan Allah. Ya, jangan yang buruk-buruk yang kita juga tidak mau mengambilnya ya. Jadi kita saja tidak mau mengambilnya, kita langsung diberikan pada orang lain gitu. Itu jangan dilakukan seperti itu. Jadi sudah jelas ya dalam firman Allah tersebut bahwa kita disuruh menginfakkan harta yang baik-baik bagi siapapun yang akan kita berikan. Demikian saudara-saudaraku ya, saudaraku yang budiman, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kita insya Allah akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Saudara-saudaraku ya, mungkin masih masalah infak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.